Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Asabida Zahra dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini aku mau menyampaikan materi tentang tata nama kimia. Ada dua cara sistem tata nama senyawa kimia yang sampai saat ini digunakan. Sistem yang pertama adalah IUPAC. Sistem ini merupakan sistem resmi yang digunakan oleh para ahli kimia di seluruh dunia. Sementara sistem yang kedua adalah sistem trivial yang hanya berlaku di Indonesia saja. Negara-negara lain punya sistem penamaan trivial yang berbeda. Contohnya pada sistem IUPAC, senyawa NaCl dinamakan natrium klorida, namun sistem trivial menyebutnya garam dapur atau halid. Tata nama senyawa anorganik. Yang pertama ada tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk dari dua unsur yang berasal dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam, atau dari dua unsur non-logam. Unsur logam dalam senyawa biner biasanya merupakan kation, sedangkan unsur non-logam dalam senyawa biner berupa anion. Tata nama senyawa biner logam dengan non-logam. Logam yang mempunyai satu bilangan oksidasi, alkali, alkali tanah, dan aluminium, penamaannya dengan menyebutkan nama logam di depan, dan kemudian nama non-logam diikuti akhiran ida. Logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Penulisan nama logam di depan disertai menuliskan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung, dan nama non-logam di belakang diakhiri dengan akhiran ida. Tata nama senyawa biner non-logam dengan non-logam. Atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan urutan berikut ini: B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, Si, Br, Cl, O, dan F. Senyawa dari dua jenis unsur non-logam diberi nama kedua unsur yang bersangkutan, diberi akhiran ida. Atom non-logam yang hanya membentuk satu senyawa dengan atom lain, maka atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, dan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan akhiran ida. Pasangan atom yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa diberi nama dengan menyatakan jumlah atom tiap unsur dan diakhiri dengan ida. Angka indeks dalam bahasa Yunani yaitu 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hekta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Yang kedua ada tata nama senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atom atau lebih atom-atom yang terikat bersama-sama dan membentuk ion, baik ion positif maupun ion negatif. Anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda. Untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak, namanya diberi akhiran -at. Jika oksigen lebih sedikit, namanya diberi akhiran -it. Anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4. Untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, penamaannya yaitu ion yang mengandung oksigen paling sedikit, diberi awalan hipo dan akhiran -it. Jika mengandung oksigen paling banyak diberi awalan per dan akhiran -at. Penamaan senyawa poliatom diawali dengan menyebutkan nama kation, kemudian anionnya. Jika kation adalah logam dengan bilox lebih satu jenis, maka seperti yang telah dijelaskan pada aturan sebelumnya, setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksidasi logam. Tata nama senyawa organik.
Tata nama organik adalah suatu cara sistematik untuk memberi nama senyawa organik yang direkomendasikan oleh IUPAC. Idealnya, setiap senyawa organik harus memiliki nama yang dapat digambarkan formula struktural dengan jelas. Pemberian nama diberikan berdasarkan jumlah atom karbon, bentuk, dan jenis ikatan. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga pada keadaan normal atom karbon akan mengikat 4 atom lainnya. Pada kenyataannya, atom karbon bisa mengikat 3 atau 2 atom lain. Keadaan yang seperti inilah yang menimbulkan adanya perbedaan cara penamaan. Senyawa organik yang mempunyai komponen penyusun terbesar atom C, H, dan O. Senyawa organik mempunyai aturan tata nama khusus. Di bawah ini beberapa senyawa organik beserta nama lazimnya: CH4 metana, CHCl3 kloroform, C2H6 etana, C2H5COOH asam propanoat, CH3COOH asam asetat. Alkana, alkena, alkuna. Sistem penamaan. 1. Penamaan rantai utama didasarkan atas jumlah atom karbon dalam rantai terpanjang yang kemudian diubah ke dalam bahasa yang sudah ditentukan. 2. Rantai cabang disebut dengan rantai alkil. Akhiran nama ana, ena, dan una diganti dengan il. Sedangkan struktur susunan atom karbon dalam cabang yang bercabang akan diberikan nama khusus. 3. Cabang rantai yang berupa atom halida digunakan penamaan dengan akhiran o. Nama gugus alkil disebut terlebih dahulu. Sebagai contoh, iodo, bromo. 4. Satu alkil terikat pada rantai ujung senyawa disebut dengan alkil halida primer. Sedangkan 2 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung disebut dengan alkil halida sekunder. Dan 3 gugus alkil yang terikat pada karbon ujung disebut alkil halida tertier. 5. Letak rantai cabang maupun ikatan rangkap pada rantai utama mempengaruhi penamaan senyawa. Urutan dimulai dari atom karbon ujung yang paling dekat dengan cabang. Cantumkan angka 1, 2, 3 di depan nama senyawa. 6. Rantai ganda ataupun rantai cabang alkil dengan jumlah lebih dari 1 dalam struktur senyawa dihitung dan diberi awalan sesuai dengan jumlah yang ada. Sebagai contoh, 2-di, 3-tri, 4-tetra, dan sebagainya. 7. Urutan peletakan susunan nama senyawa yang memiliki gugus cabang adalah dengan menempatkan gugus cabang dengan urutan abjad huruf awal dalam penulisan bahasa Inggris, kemudian diikuti dengan nama rantai utama. 8. Rantai karbon berbentuk cincin diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbon penyusunnya dengan awalan siklo, khusus jumlah atom karbon lebih dari 2. 9. Penamaan dimulai dengan menyebutkan nama cabang alkil, kemudian diikuti nama rantai induk atau rantai utama. Pada gambar bisa diketahui rantai induknya adalah heksana, gugus alkil 3-etil dan 2,4-dimetil. Nama senyawanya menjadi 3-etil 2,4-dimetil heksana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.